Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, izinkan saya beserta kelompok saya untuk menjelaskan materi tentang ekuitas pemegang saham, yaitu laba ditahan, untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Ajeng Safitri Pratiwi, yang kedua ada saya sendiri, Fitri Aulia Rahman, yang ketiga ada Galiah Putri Sausan, yang keempat ada Haifah Safa Priyatna, yang kelima ada Muhammad Syafanca Nur Brilian, yang keenam ada Rafif Arik Rabbani. Selanjutnya ada materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada laba ditahan. Kami akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan batasan laba ditahan. Yang kedua ada kebijakan dividen. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan yang digunakan dalam pembayaran dividen, bentuk pembagian dividen, serta pengaruh perbedaan jenis dividen saham preferen. Yang ketiga, apropriasi laba ditahan. Kami akan menjelaskan pengertian apropriasi laba ditahan, serta akuntansi dan pelaporan untuk apropriasi laba ditahan. Yang keempat, ada ekuitas pemegang saham. Kami akan menjelaskan tentang pengertian, komponen, serta rumus ekuitas pemegang saham. Untuk materi yang pertama, yaitu laba ditahan. Untuk pengertian dan fungsi laba ditahan akan dijelaskan oleh Ajeng Safitri Pratiwi. Untuk batasan laba ditahan akan dijelaskan oleh Galiah Putri Sausan. Oke, di sini ada laba ditahan. Pengertian laba ditahan merupakan sebuah keuntungan historis atau keuntungan lampau yang didapatkan dan dikurangi dividen sebelumnya. Jika keuntungan ini tidak dapat dihitung sendiri, maka akan dibagi ke dalam berbagai sektor yang berhak menerima dana, seperti pemegang saham dan investor. Selain itu, laporan laba ditahan biasanya diterapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik perusahaan dan pemilik saham atau modal. Jadi disimpulkan bahwa pemegang saham atau investor itu memiliki hak juga dalam pengelolaan laba ditahan. Karena jadi kalau misalnya si investor itu tahu laba ditahannya itu berapa, kan dia juga akan memperkirakan perusahaannya ini ke depannya itu bagaimana. Makanya di sini disebutkan bahwa laporan laba ditahan itu diterapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik perusahaan dan pemilik saham atau modal. Nah, selanjutnya di sini kita bahas ada fungsi laba ditahan. Yang pertama itu ada sumber dana cadangan. Kalau misalnya teman-teman masih bingung sumber dana cadangan itu apa? Jadi sumber dana cadangan itu dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang diperlukan relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Jadi karena adanya si laba ditahan ini, ya jadinya untuk menutupi kebutuhan lainnya. Misalnya ada dana darurat yang memang harus dikeluarkan. Nanti dananya itu yang diambil dari si laba ditahan ini. Makanya bisa dibilang fungsi laba ditahan ini salah satunya itu adalah sumber dana cadangan. Nah, yang kedua itu adalah modal pengembangan bisnis dan usaha. Itu sudah pasti karena adanya laba ditahan itu juga bisa menjadi modal untuk mengembangkan bisnis lagi, untuk inovasi baru. Nah, itu dananya itu diambil dari laba ditahan. Terus yang ketiga di sini ada membantu pembayaran hutang, sudah jelas ya. Dan yang terakhir itu adalah modal investasi lanjutan. Jadi adanya laba ditahan ini memiliki beberapa fungsi yang dimana intinya itu yang dimana sebagai dana darurat, itu dana cadangan, terus bisa juga dari untungkan
bisnis tersebut dan untuk membantu modal investasi lanjutan terhadap perusahaan itu. Slide berikutnya ada batasan dari laba ditahan. Batasan-batasan ini ada 4 batasan. Batasan yang pertama itu pengembalian investasi, yang kedua pemenuhan kewajiban, yang ketiga pertumbuhan dan ekspansi, dan yang keempat ada cadangan dana darurat. Yang batasan yang pertama, pengembalian investasi itu merupakan laba ditahan harus dialokasikan untuk proyek investasi yang berpotensi memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dan menguntungkan perusahaan. Batasan yang kedua yaitu pemenuhan kewajiban, yang merupakan laba ditahan juga dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban dari perusahaan. Yang ketiga ada pertumbuhan dan ekspansi. Bagian dari laba ditahan bisa dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi perusahaan, seperti pembukaan cabang baru atau mengakuisisi perusahaan lain. Dan yang keempat, ada cadangan dana darurat. Sebagian laba ditahan dapat dialokasikan untuk membentuk cadangan dana darurat untuk menghadapi situasi ekonomi yang sulit atau keadaan darurat lainnya. Materi yang kedua ada kebijakan dividen. Kebijakan yang digunakan dalam pembayaran dividen akan dijelaskan oleh Galia Putri Sausan. Untuk bentuk pembagian dividen dan pengaruh perbedaan jenis dividen saham preferen akan dijelaskan oleh Haifa Safa Priyatna. Di slide ini ada 3 kebijakan yang digunakan dalam pembayaran dividen. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan dividen rasio pembayaran konstan, di mana rasio pembayaran dividen adalah persentase dari setiap rupiah yang dihasilkan, lalu dibagikan kepada pemilik dalam bentuk tunai. Kemudian dihitung dengan membagi dividen kas per saham dengan laba per saham. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan dividen teratur, di mana kebijakan ini didasarkan atas pembayaran dividen dengan rupiah yang berlaku tetap dalam setiap periodenya. Selanjutnya kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan dividen rendah teratur dan ditambah ekstra. Dalam kebijakan ini, pembayaran dividen rendah yang teratur akan ditambah dengan dividen ekstra jika ada jaminan pendapatan. Selanjutnya ada jenis-jenis dividen menurut pembagiannya. Terdapat 5 jenis dividen yang dikenal secara umum dan merupakan laba yang dibayarkan sesuai dengan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham. Yang pertama ada dividen saham, yaitu ketika jumlah saham pemilik saham meningkat atau bertambah, maka perusahaan akan membagikan dividen saham. Yang kedua, dividen likuidasi, yang memiliki arti pengembalian modal dari suatu perusahaan kepada para pemilik saham. Yang ketiga ada dividen tunai. Pembagian dividen ini berarti pembagian keuntungan modal investasi yang dilakukan secara tunai. Lalu yang keempat ada dividen properti, dividen yang dibayarkan dengan aset atau aktiva selain kas perusahaan. Dan yang kelima ada dividen janji hutang atau yang disebut scrip. Metode pembayarannya dengan membuat janji hutang perusahaan untuk para pemegang saham. Selanjutnya ada pengaruh perbedaan jenis dividen saham preferen. Saham preferen menempatkan pemiliknya di tingkat paling akhir ketika pembagian dividen serta hak atas kekayaan perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa seperti yang dimiliki oleh para pemilik saham preferen. Lalu jenis-jenis saham preferen di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu saham preferen partisipasi atau participating preferred stock.
Artinya yaitu dividen tambahan akan diberikan kepada para pemegang berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan. Misalnya, ketika jumlah dividen pemilik saham biasa melebihi nominal per lembar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua ada saham preferred convertible atau convertible preferred stock, yaitu disebut sebagai penanaman modal yang dapat dikonversikan. Artinya, kegiatan penanaman modal ini menyertakan opsi bagi para pemilik untuk mengubah saham preferen menjadi saham biasa setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga ada saham preferen disesuaikan atau adjustable rate preferred stock. Maksud disesuaikan di sini adalah kegiatan penanaman modal di mana dividen yang dibayarkan jumlahnya bervariasi. Jadi jumlah dividen yang dibayarkan tidak tetap dan dapat disesuaikan dengan nilai dari suku bunga acuan. Apakah suku bunga tersebut sedang naik atau sedang turun? Lalu yang keempat ada saham preferen yang dapat ditebus atau callable preferred stock. Artinya kegiatan penanaman modal bisa dilewati oleh penerbit atau perusahaan pada nilai yang ditetapkan sebelum jatuh tempo. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan karena menggabungkan antara ekuitas dan juga hutang. Dan yang terakhir ada saham preferred kumulatif atau cumulative preferred stock. Jenis saham ini adalah penanaman modal yang mengharuskan perusahaan untuk membayar semua dividen, termasuk tunggakan sebelumnya pada pemilik saham. Pembayarannya pun harus mendahulukan pemilik saham preferen, baru setelahnya dilanjutkan dengan pemegang saham biasa. Selanjutnya, untuk materi ketiga, apropriasi laba ditahan akan dijelaskan oleh Rafif Farik Rabbani. Apropriasi laba ditahan. Apropriasi laba yang ditahan yaitu jumlah laba yang ditahan suatu perseroan yang telah diperuntukkan bagi keperluan tertentu, sehingga tidak boleh dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Apropriasi hanya mengungkapkan bahwa manajemen tidak bermaksud membagikan aktiva sebagai dividen dalam jumlah apropriasi karena aktiva itu diperlukan untuk perusahaan untuk tujuan khusus. Menurut FHSB, biaya atau kerugian tidak boleh dibebankan kepada apropriasi laba ditahan dan tidak ada bagian apropriasi yang akan ditransfer ke laba. Selanjutnya ada alasan untuk mengapropriasi laba ditahan. Alasan pertama yaitu ada batasan hukum. Seperti disebutkan di muka, beberapa hukum negara bagian Amerika Serikat melarang pembelian saham treasury oleh perusahaan, kecuali kalau laba tersedia untuk dividen. Laba ditahan dalam jumlah yang sama dengan biaya setiap saham treasury yang diakuisisi untuk digunakan. Laba harus ditahan untuk mengganti saham modal yang diakuisisi sementara seperti saham treasury. Yang kedua, ada batasan kontraktual. Kontrak obligasi seringkali memuat persyaratan bahwa laba ditahan dalam jumlah tertentu harus diapropriasikan setiap tahun selama umur obligasi. Apropriasi yang diciptakan menurut suatu ketentuan seperti itu biasanya disebut apropriasi untuk dana pelunasan atau apropriasi untuk hutang obligasi. Yang ketiga, adanya kemungkinan atas perkiraan kerugian. Apropriasi dapat dibentuk untuk taksiran kerugian akibat tuntutan hukum, kewajiban kontrak yang tidak mencantumkan, dan kontingensi lainnya. Dan yang terakhir ada perlindungan posisi modal. Dewan Komisaris dapat mengotorisasikan penciptaan suatu apropriasi untuk modal kerja dari suatu laba ditahan untuk menunjukkan bahwa jumlah tertentu tidak tersedia untuk dividen. Karena hal itu diperlukan untuk memelihara posisi supaya bisa berjalan kuat. Untuk materi yang keempat, yaitu ekuitas pemegang saham, akan dijelaskan oleh Muhammad Syafanca Nur Brilian.
Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah sejumlah dana yang harus diberikan pada pemilik saham saat aset perusahaan sudah dicairkan dan seluruh hutang atau liabilitas perusahaan sudah dilunasi secara penuh. Di dalam laporan neraca dan laporan keuangan, ekuitas pemilik saham adalah salah satu tolak ukur yang bisa menentukan kondisi kesehatan keuangan suatu entitas perusahaan. Komponen ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada modal setoran. Komponen ekuitas pemilik saham yang di dalamnya mencakup modal yuridis seperti dividen saham, penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, konversi obligasi, dan stock subscription. Yang kedua, laba ditahan. Komponen ekuitas pemilik saham dalam bentuk defisit, laporan laba rugi, rekapitulasi, dividen, dan perubahan akuntansi. Rumus ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham sama dengan total aset dikurangi total kewajiban. Sebagai contoh, neraca ABC Internasional berisi total aset $750.000 dan total kewajiban $450.000. Perhitungan total ekuitasnya adalah 750.000 dikurangi 450, hasilnya $300.000. Item aset dan kewajiban yang akan dikumpulkan untuk perhitungan adalah yang pertama aset, ada tunai, surat berharga, piutang, biaya dibayar di muka, inventaris, aset tetap, niat baik, aset lainnya. Kemudian ada kewajiban yaitu akun hutang, kewajiban yang masih harus dibayar, utang jangka pendek, pendapatan diterima di muka, hutang jangka panjang, kewajiban yang lain. Pendekatan alternatif untuk menghitung total ekuitas adalah dengan menambahkan semua item baris di bagian ekuitas pemegang saham pada neraca, yang terdiri dari item-item berikut. Yang pertama, saham biasa. Yang kedua, tambahan modal disetor. Yang ketiga, pendapatan yang disimpan. Yang keempat, saham treasury. Sekian materi tentang ekuitas pemegang saham ini kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.